warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari perwakilan kelompok 6 akan membawakan materi mengenai perilaku kelompok. Adapun anggota kelompok perwakilan yang akan membawakan materi pada video kali ini yaitu saya sendiri, Wahyuni Ashari Herman, kemudian Andi Anggriani Nurbeta sebagai pemateri kedua, dan Andi Hairunisa sebagai pemateri ketiga. Langsung saja kita akan memasuki materi. Apa sih itu perilaku kelompok? Kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Nah, setiap manusia dalam berbagai kegiatan apapun, manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Dalam organisasi akan banyak sekali ditemukan kelompok-kelompok seperti ini. Hampir pada umumnya, manusia yang menjadi anggota dari suatu organisasi besar atau kecil adalah sangat kuat kecenderungannya untuk mencari keakraban dalam kelompok-kelompok tertentu. Nah, tantangan yang paling berat dihadapi oleh organisasi dengan meningkatnya perubahan adalah perbedaan individu yang ada di dalam organisasi tersebut, yang selanjutnya akan membentuk perilaku kelompok. Nah, salah satu topik yang paling menarik dalam bidang perilaku organisasi untuk ditelaah dan diteliti dalam mengenai perilaku kelompok, kelompok merupakan bagian dari kehidupan manusia. Setiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian pula, kelompok merupakan bagian dari kehidupan organisasi. Kelompok dapat mengubah motivasi individu atau kebutuhan dan bisa mempengaruhi perilaku individu dalam suatu kondisi organisasi. Perilaku organisasi adalah lebih dari sekedar kumpulan logika dari perilaku individu, juga perilaku kelompok yang juga berinteraksi dan aktivitas dalam kelompok. Selanjutnya, pengertian kelompok menurut beberapa ahli. Menurut Schermerhorn, kelompok adalah suatu kumpulan dari dua atau lebih orang-orang yang bekerja sama dengan yang lainnya secara teratur untuk mencapai satu atau lebih dari tujuan umum. Yang kedua adalah menurut Greenberg dan Baron. Kelompok adalah sekumpulan dua individu atau lebih yang saling berinteraksi, di mana akan membentuk suatu pola hubungan yang tetap dan saling berbagi tujuan dan menganggap mereka sebagai satu kelompok. Dan yang ketiga adalah menurut Kreitner dan Kinnicky. Kelompok adalah sekumpulan orang dengan keahlian yang beragam, di mana mereka sepakat dalam suatu kegunaan dan pendekatan serta tujuan. Selanjutnya ada klasifikasi kelompok. Di sini ada 6 klasifikasi kelompok. Yang pertama ada kelompok formal atau formal group. Yang kedua ada kelompok informal atau informal group. Kelompok ketiga ada kelompok komando, command group. Selanjutnya ada kelompok tugas atau task group. Yang kelima ada kelompok persahabatan. Dan yang keenam adalah ada kelompok kepentingan. Adapun tahap-tahap perkembangan kelompok, yang pertama ada tahap pembentukan, yaitu di mana memiliki karakteristik ketidakpastian atas tujuan dan kepemimpinan kelompok tersebut. Para anggotanya menguji kedalaman air untuk menentukan jenis-jenis perilaku yang dapat diterima. Tahap ini selesai ketika para anggotanya mulai menganggap diri mereka sebagai bagian dari kelompok. Yang kedua ada tahap timbulnya konflik atau storming. Satu dari konflik intrakelompok. Para anggotanya menerima keberadaan kelompok tersebut, tetapi terdapat penolakan terhadap batasan-batasan yang diterapkan ke dalam kelompok tersebut terhadap setiap individu. Lebih jauh lagi, terdapat konflik atas siapa yang akan mengendalikan kelompok tersebut. Ketika tahap ini selesai, terdapat sebuah hierarki yang relatif kelas atas kepemimpinan dalam kelompok tersebut. Nah, yang ketiga ada tahap normalisasi. Tahap ketiga ini adalah tahap di mana hubungan yang dekat terbentuk dan kelompok tersebut menunjukkan kekohesifan. Dalam tahap ini,
terdapat sebuah rasa yang kuat yang akan identitas kelompok dan persahabatan. Tahap normalisasi atau norming stage ini akan selesai apabila ketika struktur kelompok tersebut menjadi solid dan kelompok telah mengasimilasi serangkaian ekspektasi definisi yang benar atas perilaku anggota. Yang keempat, ada tahap performing atau berkinerja. Nah, pada titik ini, struktur telah sepenuhnya fungsional dan diterima. Energi kelompok telah berpindah dari saling mengenal dan memahami menjadi mengerjakan tugas yang ada. Dan yang kelima, ada tahap adjourning stage atau pembubaran. Untuk kelompok-kelompok yang bekerja sama secara permanen, berkinerja adalah tahap terakhir dalam perkembangan mereka. Tetap untuk komisi, tim, angkatan, tugas sementara, dan kelompok-kelompok kerja yang mempunyai tugas yang terbatas untuk dilakukan. Terdapat tahap pembubaran. Dalam tahap ini, kelompok tersebut mempersiapkan diri untuk pembubarannya. Kinerja tugas yang tinggi tidak lagi menjadi prioritas tertinggi kelompok. Sebagai gantinya, perhatian diarahkan untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas. Baiklah, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Saudari Andi Anggriani Nurbeta. Kepada saudari saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Wahyuni Ashari Herman, yaitu hal-hal mengenai kelompok. Nah, dalam hal-hal mengenai kelompok ini terdapat 3. Yang pertama, peran. Nah, di mana peran ini adalah seperangkat pola perilaku yang diterapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial tertentu. Pemahaman perilaku peran secara dramatis akan disederhanakan jika masing-masing dari kita memilih satu peran dan memainkannya secara teratur dan konsisten. Nah, yang kedua, norma. Semua kelompok telah menegakkan norma, yaitu standar perilaku yang dapat diterima yang digunakan bersama anggota kelompok. Nah, norma ini memberitahu para anggota apa yang sebenarnya dan tidak seharusnya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Nah, dari titik pandang individu, norma itu mengatakan apa yang diharapkan dari Anda dalam situasi tertentu bila disepakati dan diterima oleh kelompok. Nah, norma bertindak sebagai alat untuk mempengaruhi perilaku anggota kelompok dengan pengawasan eksternal yang minimal. Nah, yang ketiga, status. Dalam status ini, posisi atau peringkat yang ditemukan secara sosial yang diberikan ke kelompok atau anggota kelompok oleh orang lain. Yang pertama, status dan norma telah ditunjukkan bahwa status mempunyai beberapa pengaruh yang menarik terhadap kekuatan norma dan tekanan untuk penyesuaian. Orang-orang yang berstatus tinggi juga lebih mampu bertahan terhadap tekanan konformitas dari rekan sekerja mereka dibandingkan dengan status lebih rendah. Individu yang dinilai tinggi oleh kelompok kerja tetapi tidak banyak memerlukan atau mempedulikan imbalan sosial yang diberikan oleh kelompok secara khusus dan mampu memperhatikan secara minimal norma-norma konformitas. Nah, yang kedua, kesetaraan status. Penting bagi anggota kelompok untuk meyakini bahwa hierarki status itu setara. Jika dipersepsikan adanya kesetaraan, terciptalah ketidakseimbangan yang terjadi dalam berbagai jenis perilaku korektif. Nah, yang ketiga, status dan budaya. Pentingnya status bervariasi di antara berbagai budaya. Prancis misalnya sangat sadar status. Setelah itu negara-negara berlainan mengenai kriteria yang menciptakan status. Pesannya di sini adalah untuk memastikan bahwa Anda memahami siapa dan apa yang menentukan status bila berinteraksi dengan orang dari budaya yang berbeda dari budaya Anda. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Saudari Andi Anggraini Nurbeta, yakni 4 ukuran.
Apakah ukuran kelompok mempengaruhi perilaku keseluruhan kelompok itu? Jawaban atas pertanyaan itu adalah ya, definitif, tetapi efeknya bergantung pada variabel mana yang Anda perhatikan. Bukti-bukti menunjukkan misalnya bahwa kelompok kecil lebih cepat menyelesaikan tugas daripada kelompok besar. Tetapi, jika kelompok itu bekerja dalam pemecahan masalah, kelompok besar secara konsisten mendapat nilai yang lebih baik daripada kelompok yang kecil. Selanjutnya, pengambilan keputusan dalam kelompok. 1. Informasi yang lengkap lebih mungkin diadakan. Dalam kelompok terhimpun banyak pengalaman dan pandangan daripada seorang. 2. Banyak alternatif yang mungkin muncul, karena kelompok mempunyai informasi banyak dalam jumlah dan ragamnya dan dapat mengidentifikasi lebih banyak kemungkinan. 3. Keputusan kelompok lebih diterima. Hal ini disebabkan karena keputusan kelompok lebih menelaah banyak pandangan dan pendapat, sehingga keputusan lebih besar kemungkinan dapat persetujuan dari orang banyak. Selanjutnya, 4. Meningkatkan kesempatan terlaksananya hak banyak orang. Keputusan kelompok lebih sesuai dengan hak demokrasi. Yang terakhir, kesimpulan. Perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Jadi, ketika sebuah kelompok memasuki dunia organisasi, maka karakteristik yang dibawanya adalah kemampuan, kepercayaan pribadi, penghargaan kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Banyak teori yang mengembangkan suatu anggapan mengenai awal mulanya terbentuknya kelompok, mulai dari anggapan adanya kedekatan ruang kerja maupun tempat tinggal mereka, sampai kepada alasan praktis di dalam suatu kelompok yang sebenarnya pada anggota mempertimbangkan diri mereka sendiri dan bergantung satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan umum. Dan mereka saling berhubungan satu dengan lainnya secara teratur untuk mengejar tujuan atas dukungan dalam suatu periode waktu. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.